Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara semua dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang layak dipuji, layak disembah selain Kau. Oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur menghadap Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami kenal. Biarlah Tuhan melalui kesempatan pagi hari ini kami ingin mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Pagi hari ini ya, tema adalah terkait dengan kedewasaan rohani. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini ya. Kalau kita melihat surat Petrus ini, siapa Petrus itu ya? Siapa Petrus ini ya? Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 1, di situ disebutkan dari Simon Petrus ya. Artinya apa? Ini adalah salah satu murid Yesus. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada siapa ya? Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Artinya kepada seluruh orang Kristen. Mau dia keturunan Yahudi, mau dia orang Israel, mau dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, semuanya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Kita tidak membaca semua, tetapi kita lihat pengalaman Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus dimuliakan, ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di suatu bukit, bagaimana Petrus di situ menawarkan untuk membuat kemah kepada Yesus, kepada Elia, kepada Musa. Dan tiba-tiba terdengar suara, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus mendengar sendiri suara tersebut. Ya, dan pada saat itu semua murid-murid Yesus ketakutan, mereka tersungkur. Ya, ketika mendengar suara yang datang dari langit, datang dari sorga. Ya, nah Petrus ini juga yang pernah menyangkal Allah. Kita tahu dia 3 kali menyangkal ya, ketika Yesus mati disalibkan. Ya, padahal Petrus sendiri ya, ketika dalam pembicaraan dengan Yesus, Yesus mengatakan menurut orang saya adalah penyembuh, saya adalah nabi, saya mengajarkan macam-macam. Tetapi kemudian Yesus tanya, menurut kamu Petrus, saya ini siapa? Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, ya, engkau adalah penyelamat, engkau adalah juru selamat. Nah, dalam hal ini kita melihat kenapa kemudian Petrus menulis di dalam ayat yang kita baca, 2 Petrus 3 ayat 18 tadi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Petrus orang yang menyangkal, orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mengalami kepenuhan Roh Kudus, berkhotbah, memenangkan jiwa 3.000 orang sekaligus dalam khotbahnya, ya, dalam penyampaian firman-Nya. Ya, kita melihat artinya Petrus mengenal Allah luar biasa. Dalam surat Petrus pertama itu bermaksud menguatkan seluruh orang-orang percaya karena mengalami tekanan, mengalami penganiayaan yang datangnya dari luar. Di dalam surat Petrus yang kedua ini adalah mengingatkan akan datangnya kemurtatan dari internal. Masa depan gereja itu terancam menjelang Petrus mati. Ya, surat ini diperkirakan ditulis pada tahun 62 sampai 65 Masehi, menjelang Petrus mati di Romawi, ya. Jadi jauh-jauh hari Petrus mengingatkan bahwa untuk itulah kita perlu mengenal
Allah, kasih karunia-Nya, pengenalan ini yang menuntun kita kepada kedewasaan penuh. Ya, pada hari-hari ini kita mendengar begitu banyak tuduhan, ya, yang mengatakan iman Kristen itu hanya karang-karangan Paulus saja, mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah nabi yang dimaksudkan untuk datang kepada kaumnya, yaitu orang Israel, orang Yahudi. Tetapi surat Petrus ini meneguhkan, dan dia adalah saksi mata langsung, murid Yesus langsung, ya, bahwa keselamatan itu untuk seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak berhenti di situ. Ada pengalaman di situ. Ada proses pengenalan Allah lebih dalam. Kita lihat Ayub. Ya, setelah Ayub mengalami penderitaan di hidupnya, dipulihkan oleh Allah kembali. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau, memandang engkau. Mataku sendiri mengerti bahwa engkau adalah benar-benar Allah. Dalam kehidupan kita, sekian lama, sekian puluh tahun kita mengikuti Yesus, sekian puluh tahun kita menjadi Kristen, dan mungkin kita lahir karena kita berasal dari orang tua yang Kristen. Tetapi proses pengenalan ini adalah sifatnya proses personal, proses yang datangnya dari internal diri kita sendiri. Tidak peduli siapapun orang tua kita, tidak peduli siapapun kakek nenek kita, tetapi keselamatan itu, proses kedewasaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Pada akhirnya kedewasaan rohani itu akan terlihat dari buah yang kita keluarkan. Buah apa itu? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu tercermin dan dinikmati oleh orang lain, keluar dari dalam diri kita sendiri. Sebagai ayat penutup kita lihat Kolose 2 ayat 7, ya. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah hatinya melimpah dengan syukur. Apapun boleh terjadi di sekitar kita, persoalan, permasalahan, baik keluarga, pekerjaan, baik di lingkungan kita, hati kita melimpah dengan syukur. Karena kita tahu persis siapa yang kita percaya. Ada proses pengenalan, ada proses pengenalan lebih dalam melalui kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami sudah begitu lama mengikut Engkau Tuhan, tetapi kami ingin terus beranjak menuju kedewasaan penuh di dalam kasih karunia Allah, di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami, kehidupan kami mencerminkan buah roh, buah yang datang dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.